Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di channel saya Juliasti Official, channel yang banyak membahas tentang tutorial YouTube dan hal-hal seputar YouTube. Kali ini saya akan membahas tuntas tentang teguran pedoman komunitas 2021. Bagi kalian yang belum tahu, pedoman komunitas YouTube adalah aturan tentang cara berperilaku kreator di YouTube. Jadi YouTube itu telah menetapkan sebuah aturan untuk kreatornya agar tidak sembarangan membuat konten. Dan sekarang ini YouTube telah menetapkan 4 syarat monetisasi YouTube. Salah satunya adalah tidak memiliki sama sekali teguran pedoman komunitas YouTube. Nah, jika kalian melakukan pelanggaran ataukah tidak sengaja melakukan pelanggaran di YouTube atau di channel kalian seperti itu, kalian akan dikenai teguran pedoman komunitas. Nah, channel kalian tidak akan bisa diajukan untuk monetisasi dan bergabung di program partner YouTube jika kalian memiliki teguran pedoman komunitas ini. Nah, bagaimana jika subscriber dan jam tayang kalian itu telah memenuhi syarat untuk mengajukan monetisasi dan bergabung di program partner YouTube, sedangkan kalian memiliki 1 teguran pedoman komunitas? Nah, menurut saya sebaiknya kalian menunggu agar teguran tersebut itu lewat dari masa waktu 90 hari tersebut. Nah, sebenarnya di YouTube itu ada 2 macam teguran. Yang pertama itu teguran pedoman komunitas YouTube, yang satunya lagi itu adalah teguran hak cipta. Namun di video kali ini saya tidak akan membahas tentang teguran hak cipta, saya akan membuatkan konten yang berbeda. Dan kali ini saya hanya akan fokus di teguran pedoman komunitas. Hal-hal apa saja yang dapat dikenai teguran pedoman komunitas ini? Ada beberapa yang saya sudah catat di sini, yaitu yang pertama, peniruan identitas. Misalnya, kalian ingin membuat channel YouTube yang sama seperti YouTuber yang telah populer di YouTube, seperti itu, dengan harapan bahwa kalian ingin channel kalian segera dan cepat dimonetisasi karena memiliki akun yang sama atau dengan nama yang sama, profil yang sama, dan settingan yang sama. Nah, itu tidak boleh, teman-teman. Sistem YouTube itu sangat pintar untuk menilai akun ini adalah akun bodong. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, yang ketiga adalah spam. Nah, kalian itu sebenarnya boleh-boleh saja berkomentar di video atau di konten orang. Namun kalian tidak diperbolehkan untuk nyepam atau berkomentar dengan kata-kata yang sama atau kalimat yang sama berulang-ulang di konten orang. Itu akan terbaca sebagai spam. Contohnya seperti itu. Yang selanjutnya adalah thumbnail. Thumbnail juga sebenarnya saat ini masih banyak thumbnail yang sangat clickbait. Maksudnya clickbait di sini adalah thumbnailnya itu kadang tidak sesuai dengan isi video ataukah deskripsi video ataukah judul video. YouTube itu bisa menghapus video kalian hanya karena persoalan thumbnail kalian itu tidak sesuai ataukah menyesatkan penonton. Selanjutnya, hal-hal yang bisa dikenai teguran pedoman komunitas itu adalah konten kekerasan. Nah, ini sudah jelas sekali ya, teman-teman. Konten seperti ini itu selain tidak bermanfaat, tidak ada sisi positifnya sama sekali bagi penonton. Selanjutnya, konten ketelanjangan, atau ini sama saja dengan konten pornografi ya, teman-teman. Nah, hal-hal seperti ini bisa saja dilihat oleh anak kecil, sedangkan di YouTube itu yang namanya anak kecil itu tidak boleh atau tidak diperbolehkan sampai menonton konten-konten seperti ini. Makanya YouTube itu sangat dibatasi konten-konten seperti ini. Selanjutnya adalah kata-kata vulgar. Ini sama saja dengan poin sebelumnya yang konten ketelanjangan ataukah pornografi ya, teman-teman. Oke, selanjutnya lagi hal-hal yang dapat dikenai teguran adalah ujaran kebencian, yaitu kalian tidak boleh memprovokasi antar kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, misalnya seperti itu ya, teman-teman. Kalian tidak boleh
memprovokasi antar agama ini dan agama itu, suku ini dan suku itu. Tidak boleh ya teman-teman. Di YouTube itu sangat menjaga kenyamanan dan keamanan penonton. Oke, sistem teguran yang ditetapkan oleh YouTube itu sebenarnya ada beberapa tahap. Nah, jika kalian belum pernah melakukan pelanggaran dan pertama kali melakukan pelanggaran, itu biasanya kalian hanya diberi peringatan tanpa penalti. Nah, kemudian setelah itu dalam kurun waktu 90 hari kalian melakukan pelanggaran yang sama untuk kedua kalinya, biasanya kalian akan langsung dikenai teguran pertama. Teguran pertama ini kalian tidak bisa melakukan upload video, streaming atau live streaming, menulis stories atau mengupload video dengan thumbnail custom juga tidak bisa, dan memposting apapun di channel kalian itu selama 1 minggu ke depannya setelah kalian melakukan pelanggaran yang kedua. Nah, setelah itu dalam kurun waktu 90 hari ini kalian melakukan pelanggaran lagi ataukah tidak sengaja melakukan pelanggaran lagi, kalian akan dikenakan teguran kedua. Nah, teguran kedua ini sama seperti dengan teguran pertama. Kalian tidak bisa mengupload video, live streaming, menggunakan thumbnail custom, dan postingan apapun di channel kalian. Namun, kurun waktunya itu ditambah selama 2 minggu ke depannya. Gitu. Nah, setelah teguran kedua ini, kalian kemudian tidak sengaja lagi melakukan pelanggaran dalam kurun waktu 90 hari setelah pelanggaran-pelanggaran sebelumnya, kalian akan mendapatkan teguran yang ketiga. Nah, konsekuensi dari teguran ketiga ini biasanya channel kalian akan dihapus atau dihentikan. Solusinya adalah agar channel kalian itu tidak dihentikan ataukah tidak dihapus. Nah, kalian sebaiknya ketika telah melakukan pelanggaran 1 atau 2 kali itu, kalian sebaiknya mendiamkan channel kalian atau tidak melakukan aktivitas apapun di channel kalian agar channel kalian itu melewati masa-masa kritis yang 90 hari tersebut. Nah, sebelum kalian mendapatkan teguran yang pertama, ketika kalian melakukan kesalahan pertama atau pelanggaran pertama itu, biasanya kalian akan diberikan berupa peringatan melalui email seperti itu bahwa kalian telah melakukan pelanggaran jika kalian belum pernah melakukan pelanggaran sebelumnya. Nah, itu biasanya konten kalian akan dihapus seperti itu. Nah, jika kalian merasa bahwa konten yang dihapus tersebut tidak sama sekali terdapat pelanggaran di situ, mulai dari thumbnail dan sebagainya seperti itu teman-teman, kalian bisa melakukan ataukah mengajukan banding ke YouTube. Nah, caranya itu kalian bisa masuk di dashboard YouTube Studio kalian. Nah, di situ kalian bisa memilih konten dan selanjutnya kalian mengklik bagian pembatasan itu. Nah, di situ ada biasanya akan muncul banding. Nah, kalian bisa klik kata banding di situ. Nah, hal apa saja yang terjadi jika kalian menerima teguran pedoman komunitas YouTube? Nah, saat teguran keluar, kalian akan diberi semacam notifikasi melalui email seperti itu teman-teman. Isi dari email itu biasanya berupa konten apa yang dihapus oleh YouTube yang melakukan pelanggaran ya teman-teman. Kemudian kebijakan mana yang dilanggar, misalnya konten ketelanjangan kah, ataukah kekerasan kah, ataukah thumbnail yang menyesatkan kah, seperti itu. Bagaimana dampak teguran tersebut terhadap channel kalian. Selanjutnya lagi, YouTube akan memberi clue tentang bagaimana selanjutnya yang bisa Anda lakukan terhadap teguran tersebut ataukah peringatan tersebut. Nah, menurut saya menjadi konten kreator di YouTube itu kalian harus sangat berhati-hati dan pastikan bahwa channel kalian itu tidak memiliki sama sekali teguran pedoman komunitas, karena yang seperti saya bilang tadi bahwa yang namanya teguran pedoman komunitas YouTube ini tidak akan hilang dari channel kalian.
Kurang lebih begitu informasi yang saya dapatkan dari Pusat Bantuan YouTube ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, jika kalian itu merasa bahwa konten kalian itu tidak melakukan pelanggaran sama sekali dan mendapatkan teguran pedoman komunitas YouTube, kalian bisa mengajukan banding. Nah, caranya itu kalian bisa buka dashboard YouTube Studio, lalu pilih kartu pelanggaran channel, lalu pilih banding. Ini bisa juga didapatkan di bagian konten ya menurut saya. Kalau tidak salah seperti itu, kalian bisa masuk di konten lalu pilih pembatasan. Nah, di situ akan muncul kata banding. Nah, kalian bisa klik banding. Nah, pada kasus lain, YouTube itu bisa saja menghapus konten kalian yang melakukan pelanggaran YouTube tanpa adanya teguran komunitas YouTube ataukah penalti seperti itu. Kalian juga bisa mengajukan banding atas jika kalian mengalami kasus seperti ini. Caranya itu login ke YouTube Studio, pilih konten, buka video yang ingin diajukan bandingnya. Di kolom pembatasan, arahkan kursor ke arah pembatasan lalu klik ajukan banding. Nah, jika yang kalian langgar adalah berupa thumbnail atau playlist, kalian bisa gunakan formulir yang ada di email kalian untuk mengajukan banding. Oke teman-teman, sekian dulu informasi tentang teguran pedoman komunitas YouTube kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Nah, semoga tidak ada informasi yang keliru ataukah informasi yang kurang dari video ini tentang teguran pedoman komunitas. Nah, jika ada kalian mendapatkan informasi yang keliru ataupun informasi yang kurang dari seputar teguran pedoman komunitas, kalian bisa komentar di bawah dan saya mohon kritik dan sarannya dari kalian, tapi yang sopan ya teman-teman. Semoga kalian suka dengan video ini. Silahkan like dan komentar di bawah apapun itu. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi jika saya upload video baru. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.